Akan tetapi, monster itu tetap berdiri dan kembali menyerang mereka. Satatsuki terjatuh, dan saat dia menerima serangan yang membuat kakinya tidak bisa bergerak, Haruto berniat menolongnya. Namun monster itu juga menyerangnya. Dia meminta Asahi pergi, namun gadis itu menembak monster tersebut tanpa henti. Saat Asahi terpojok, Haruto melihat cincin Subaru yang tergeletak di sana. Dia memakai cincin itu dan mendapatkan sensenya kembali. Haruto pun bangkit, melancarkan serangan dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Asahi langsung memeluk Haruto karena mereka berhasil menang. Satsuki mengakui bahwa kekuatan yang digunakan oleh Asahi adalah Prophet Art, sehingga dia menarik kata-katanya dan mengatakan bahwa Asahi masih hidup. Dia dan juga Haruto berjanji akan membuat Asahi lockout dan kembali ke dunia nyata. Mereka kemudian keluar dari goa dan memikirkan cara untuk memanggil Nozomi dan juga Cliff. Satsuki melihat pecahan kristal merah terjatuh ke arah Asahi dan menduganya sebagai item hadiah karena mereka telah berhasil mengalahkan monster. Namun tiba-tiba Asahi terjatuh lemas. Dia melihat kilasan-kilasan yang menduganya kalau itu adalah bagian dari ingatan 6 tahunnya. Ketiganya pergi ke penginapan dan disambut oleh para pemain yang menatap mereka dengan aneh. Sesampainya di kamar, Satsuki memanggil roh bunga yang memberitahukan informasi bahwa kabar mereka telah mengalahkan monster di quest itu telah tersebar. Merasa aneh karena kabar tersebut menyebar terlalu cepat ke seluruh pemain, Satsuki menduga ada seseorang yang sudah menyebarkannya. Haruto menanyakan tentang kilasan yang dilihat oleh Asahi, yang kemungkinan pernah dilihat oleh gadis itu di suatu tempat. Namun Asahi mengatakan dia tidak tahu apapun, terutama fasilitas modern yang muncul dalam kilasan terakhir. Ketiganya kemudian pergi untuk menemui informan yang bisa memberikan petunjuk tentang keberadaan Cliff dan juga Nozomi. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan Letos, yang merupakan ketua Saturn Cross. Letos menyuruh mereka untuk menyerahkan Asahi dan meminta Haruto serta Satsuki bergabung dengannya. Beberapa anak panah dilesatkan dari Angelus yang merupakan pemimpin dari Brill Society. Dia menyuruh Letos menyingkir karena dirinya perlu membicarakan sesuatu dengan Haruto. Setelahnya Angelus mendekati Haruto dan meminta ketiganya masuk ke dalam perlindungannya. Dia menjelaskan kalau para guild yang ada di sana berniat mengincar Asahi, dan hal itu akan mengganggu keseimbangan reunion. Namun Asahi menolak karena mereka adalah Subaru. Akhirnya Angelus pergi dan memberitahu akan membunuh ketiganya jika mengganggu keseimbangan dunia. Setelahnya Haruto dan juga Satsuki kembali ke dunia nyata. Haruto meminta bantuan Satsuki untuk menemaninya mencari mesin baru sehingga mereka dapat memperdalam reunion. Saat mereka sudah mendapatkannya, Satsuki berniat pulang, namun Haruto mengajak Satsuki makan siang bersama. Haruto menceritakan dia mencoba mengirim email ke alamat Cliff, namun semuanya error. Satsuki memberitahu kalau Cliff pindah ke luar negeri, sementara Nozomi pergi ke sekolah yang berbeda. Satsuki menyarankan untuk melaporkan kemunculan Asahi di dalam game kepada polisi. Namun, Haruto meyakini laporan mereka tidak akan mendapatkan tanggapan jika tidak ada bukti. Satsuki kembali mengusulkan untuk memberitahukan orang tua Asahi, tetapi Haruto merasa gagasan itu tidak tepat. Satsuki merasa kalau Haruto hanya ingin menyimpan Asahi untuk dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian mereka kembali berkumpul dengan Asahi di dalam game. Haruto kemudian menanyakan, apakah Asahi ingat tempat pertama di mana dia mendapatkan kekuatan Prophet Art-nya. Asahi mengingatnya dan menyebutnya menara surga. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke menara tersebut. Di dalam, sosok monster elang berkepala dua muncul dan menghadang mereka. Dengan menggunakan cambuknya, Satsuki mengalahkan monster tersebut dalam sekali serangan. Di ruangan berikutnya, mereka berhadapan dengan bos. Ketiganya bekerja sama untuk melancarkan serangan ke arah monster tersebut. Tiba-tiba sesuatu yang bergerak dari arah bawah dan menarik Satsuki. Haruto meminta Asahi melindung Satsuki, sementara dia menebaskan serangan dan berhasil mengalahkan monster ketiganya. Kemudian mereka mencapai puncak menara
dan melihat pemandangan dari ketinggian. Karena sudah menyelesaikan tempat itu, Asahi mengajak keduanya kembali dengan item teleportasi. Namun Asahi menemukan sebuah item yang tidak dikenalinya. Saat dia melihat item itu, Asahi merasa kalau dia merindukan masa lalu. Tiba-tiba Takanori muncul dan merebut item itu dari tangan Asahi. Dia mengatakan sense ilahilah yang memberitahu benda itu berbahaya. Takanori menduga kalau Haruto berencana membunuh Asahi. Dia kemudian menggunakan sense solitude untuk membuat area di sekitar mereka menjadi hitam dan memisahkan diri dari yang lain. Haruto dan juga Takanori pun saling menerjangkan serangan satu sama lain. Takanori mengatakan sense ilahinya yang mengatakan bahwa Asahi masih hidup, dan karena dia tidak bisa lock out, Takanori akan mengorbankan hidupnya untuk berada di dalam game dan menemani Asahi. Haruto memberitahu mereka harus membentuk Subaru untuk membuat Asahi tersenyum. Takanori mengatakan dia tidak lagi membutuhkan Subaru. Saat keduanya saling serang dan berbenturan, solitude yang diciptakan oleh Takanori pun runtuh. Asahi kemudian menodongkan pistol ke arah Takanori dan mengatakan kalau dia tidak akan pernah memaafkan Takanori jika menyakiti Haruto. Dia kemudian menanyakan keberadaan Cliff dan juga Nozomi. Haruto mengatakan keduanya tidak berada dalam jangkauannya. Satsuki meminta Takanori berhenti. Namun Takanori mengingatkan dirinya dan juga Satsuki adalah mitra dalam kejahatan. Sesaat sebelum pergi, Takanori menegaskan Subaru tidak akan pernah terbentuk lagi. Haruto pun mengajak keduanya kembali, namun Satsuki menolak dan memutuskan untuk lock out. Keesokan harinya di penginapan, Asahi mengatakan kalau Satsuki akan terlambat dan menyuruh dia dan juga Haruto pergi lebih dulu. Di perjalanan, mereka melihat tempat teleportasi dan Haruto menyatakan untuk pergi ke bagian utara benua Noachis. Setibanya di sana, keduanya pun mendarat di desa yang sepi. Asahi melihat tempat pemandian air panas dan mengajak Haruto ke sana. Namun dia mengingatkan tujuan awal. Mereka pergi ke sana, Haruto dan juga Asahi mendatangi seorang wanita dan mencari tahu seorang pemain bernama Cliff. Namun informasi yang ditunjukkan adalah seorang pemain bernama Cliff yang berbeda. Asahi mencoba bertanya tentang Nozomi. Wanita itu mengatakan tidak ada pemain bernama Nozomi yang terdaftar di benua Noachis, dan jika ingin mencari di benua lain, mereka harus pergi ke sana. Tidak lama kemudian, Satsuki akhirnya tiba di sana. Asahi mengungkapkan kekhawatirannya karena Satsuki bertingkah aneh. Satsuki menjelaskan dirinya terlambat karena mimpi buruk. Ketiganya pun melanjutkan perjalanan, dan saat diberitahu, mereka harus pergi ke benua lain untuk mencari Cliff dan juga Nozomi. Satsuki pun mengungkapkan kesulitan untuk menemukan tempat teleportasi yang bisa mengirim ketiganya ke benua lain. Haruto juga mengingatkan bahwa mereka masih akan menemui resiko berpapasan dengan orang-orang yang mengincar Asahi. Saat jalanan yang mereka lalui semakin berkabut, Satsuki mengecek di menu reunion dan memberitahu bahwa kabut itu adalah jebakan sihir. Dia mendeteksi ada 100 orang yang sedang bergerak ke arah mereka. Haruto merasa aneh karena dia tidak merasakan orang-orang itu dengan sense bertarungnya. Satsuki meyakini mereka telah merendam hawa keberadaan dan menyadari bahwa kabut itu adalah sihir yang rumit. Tiba-tiba Angelus muncul di hadapan Satsuki dan memberitahu kalau dia tidak mengincarnya. Sementara itu, Haruto memanggil-manggil Satsuki dan menyadari bahwa dirinya telah terpisah. Letos dan juga Brill Society muncul dan meyakini bahwa kedua guild itu bekerja sama untuk menyergap mereka. Namun Letos memberitahu bahwa selain kedua guildnya, dia juga telah membentuk aliansi dengan Illuminati yang merupakan guild Takanori. Di sisi lain, Angelus melemparkan message card yang dikirim oleh Takanori untuk Satsuki. Dia kemudian mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Takanori. Satsuki memutar pesan tersebut dan menyadari bahwa Takanori mengetahui perasaannya kepada Haruto. Dia meminta Satsuki kembali ke dunia nyata dan berbahagia dengan Haruto, sementara dirinya juga akan berbahagia bersama Asahi di dalam reunion. Namun Satsuki menolak dan langsung menggunakan sihirnya untuk menyerang Angelus. Di sisi lain,
Haruto juga telah memulai pertarungannya bersama Letos. Tiba-tiba, Elysia muncul dan menembakkan panah ke bahu Letos yang melumpuhkan sensenya. Dia melesatkan panah sekali lagi untuk melumpuhkan sens seluruh pasukan Letos dan mengajak Haruto bergegas mencari Asahi. Sementara itu, Asahi mencoba membujuk Takanori untuk membentuk Subaru kembali. Namun, penolakan Takanori masih tidak berubah. Dia kemudian mengurung Asahi dan terpaksa membuatnya pingsan untuk membawa gadis itu ke tempatnya. Tiba-tiba, pasukan Angelus mengambil Asahi dan membawanya pergi. Beberapa hari kemudian, Letos bersama Angelus mengumumkan kepada seluruh pemain reunion bahwa Southern Cross dan juga Brille Socie telah bergabung menjadi Divine dan berhasil mendapatkan Prophet Art. Mereka menghimpun para pemain bersatu untuk menciptakan tatanan baru reunion. Di penginapan Haruto berniat pergi seorang diri untuk menyelamat Asahi. Dia mengatakan, jika dirinya terkena game over, maka Satsuki dan juga Takanori harus bekerja sama untuk menyelamatkan Asahi. Jika dirinya sudah tidak ada, Takanori pasti bersedia membantu. Setelah mengingat masa lalunya bersama Subaru, Satsuki mendatangi Takanori. Dia memberitahu bahwa Haruto telah pergi menyelamatkan Asahi seorang diri. Namun bagi Takanori itu adalah keuntungan baginya. Jika Haruto kalah dan meninggalkan reunion, maka tidak ada yang menghalangi Satsuki untuk bersama dengan Haruto di dunia nyata. Begitu juga dengan dirinya yang dapat bersama Asahi tanpa ada Haruto yang menghalangi. Meski begitu, Satsuki mengatakan dia akan menyelamatkan keduanya. Karena Asahi adalah seorang teman yang sudah dikenalnya lebih lama dari Haruto dan juga Takanori. Satsuki memberitahu mimpinya adalah saat Asahi berada di sisinya dan juga Haruto bersamanya. Jika Takanori tidak ingin membantunya, maka urusannya bersama Takanori telah selesai dan dia akan pergi sendiri agar Haruto tidak tersingkir dari reunion, sekaligus membuat masalah untuk Takanori. Sementara itu di pertarungan, meski telah mengalahkan banyak pasukan Divine, pasukan yang masih harus dihadapi oleh Haruto juga masih banyak. Seolah tidak berkurang sama sekali, seorang pasukan meminta Haruto menyerah dan mengatakan kalau Divine hanya akan menggunakan kekuatan Asahi untuk membawa perdamaian. Namun Haruto menolak, dan saat dia berniat menyerang kembali, beberapa rantai muncul mengikatnya di udara. Rantai itu semakin menjerat lehernya. Namun seketika, tiba-tiba sihir cahaya menerjang dan menghancurkan rantai yang menjerat Haruto. Rupanya itu adalah perpaduan kekuatan Takanori dan juga Satsuki yang kemudian mendarat di dekatnya. Takanori bertanya, sisa pasukan yang masih harus mereka kalahkan? Haruto memberitahu kalau dia sudah menghabisi sebagian dan menyisakan 15 pasukan. Dengan kekuatan masing-masing, keduanya pun menerjangkan serangan ke arah musuh. Tidak lama kemudian seluruh pasukan telah diberantas habis. Mereka bertiga memasuki ruangan dan Satsuki berkomentar bahwa ruangan itu telah dipasangi permata untuk mengekang roh, sehingga dirinya tidak bisa mengeluarkan kekuatan sepenuhnya. Letos mengejek ketiganya yang bekerja sama untuk menyerang Divine. Begitu Takanori melihat Angelus yang menggendong Asahi yang tidak sadarkan diri. Dia langsung menerjang dan menyuruh Angelus untuk menyingkirkan tangannya dari Asahi. Namun beberapa kali melancarkan serangan, Takanori kesusahan dan tidak ada satu serangan yang mampu menjangkau Angelus. Dia kemudian ditahan dan menyadari bahwa Angelus mengendalikan kesadaran Asahi untuk memaksanya menggunakan Prophet Art. Haruto mencoba maju menyerang, namun Letos menghalau serangannya tanpa kesulitan. Satsuki panik begitu merasakan sens bertarung Haruto yang melemah. Dia kemudian mencoba membangunkan Asahi dan memanggilnya berkali-kali. Angelus memberitahu panggilan itu tidak akan berguna karena dia sudah mencuci otak Asahi. Pasukan Angelus menggunakan kekuatannya dan menjatuhkan Satsuki dengan serangan es. Satsuki mengingat masa lalunya bersama Asahi dan berusaha untuk bangkit menggunakan kekuatannya. Dia pun memanggil Raja Roh dan mengalahkan seluruh pasukan Divine yang tersisa. Angelus dan juga Letos menyadari kalau saat ini mereka telah tersudutkan, namun Angelus masih memiliki rencana terakhir. Dia menusukkan tangannya ke tubuh Letos dan mengubahnya menjadi makhluk buas. Haruto dan juga Takanori langsung terpental
begitu terkena serangan tersebut. Saat itu Asahi telah terlepas dari kendali Angelus dan meyakinkan ketiganya akan menang dalam pertarungan tersebut. Haruto, Satsuki, dan juga Takanori menggabungkan kekuatan yang kemudian menembas Letos dan berhasil mengalahkannya. Satsuki pun melesat dengan kekuatannya mendekati Asahi, begitu juga dengan Haruto dan juga Takanori. Menggunakan sihir rohnya, Satsuki membakar Angelus dan juga membuatnya game over. Asahi menerima item miliknya yang sempat diambil oleh Takanori. Saat dia menggenggam item tersebut, kilasan ingatan kembali muncul. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memahaminya. Setelahnya Asahi melihat Takanori yang rupanya selama ini menyimpan cincin Subaru sebagai kalung. Dia mengajak Takanori untuk membentuk Subaru, namun Takanori tetap menolak dan meminta Haruto untuk tidak mati karena permasalahan mereka belum selesai. Ketika Takanori pergi, Haruto melihat Satsuki dan juga Asahi yang membahas. Mereka berdua adalah saingan. Namun baik Asahi maupun Satsuki menolak memberitahu Haruto, karena itu adalah rahasia mereka. Beberapa hari kemudian, Haruto, Asahi, dan juga Satsuki meminta bantuan Alwida untuk membawa mereka menuju Lost Pentagon untuk mencari sebuah pedang. Alwida membenarkan keberadaan pedang yang dicari oleh Haruto, dan memberitahu kalau pedang itu tertancap di dasar laut dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Setelah berlayar beberapa saat, mereka akhirnya tiba di Lost Pentagon yang merupakan wilayah perairan berkabut. Alwida mengatakan, Lost Pentagon juga dikenal sebagai daerah tanpa kehidupan. Ketiganya kemudian turun ke Sekoci untuk menyelam ke dasar laut, namun karena mereka memiliki keterbatasan waktu untuk berada di dalam air. Haruto mengajak Satsuki dan juga Asahi naik ke Sekoci. Asahi menunjuk suatu arah dan memberitahu kalau dirinya merasakan sesuatu di sana. Meski Haruto meragukan petunjuk Asahi, tanpa dasar mereka bertiga tetap menyelam kembali ke dasar laut. Di sana sebuah pedang tertancap di antara retakan bawah laut. Asahi menduga kalau itu adalah pedang Pleiades yang mereka cari. Satsuki ragu dan menduga kalau pedang itu hanya memiliki desain yang sama. Namun, dengan sens bertarungnya, Haruto mengetahui kalau itu adalah Pleiades yang dicarinya. Haruto mencoba menarik pedang dan menciptakan gempa besar. Dasar laut menjadi retak ketika monster Raja Laut Mati bernama Aegir muncul. Asahi menunjuk wujud Aegir dan mengingatkan sebagai kilasan ingatan yang dilihatnya. Haruto mencoba menebas Aegir namun tidak mempan. Asahi melepaskan tembakan beberapa kali dan membeku saat makhluk itu berniat memakannya. Saat itu sebuah serangan dilepaskan ke arah Aegir, dan Satsuki langsung menarik Asahi. Mereka pun terkejut saat mengetahui serangan itu dilesatkan oleh Cliff yang tiba-tiba saja muncul di hadapan. Jika kalian menyukai cerita film ini, silahkan nonton part selanjutnya ya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.